Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi, Prof. Gimana nih, Prof? Kabarnya, Prof? Ya, baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu baik ya, Prof ya. Ya, Selanjutnya, telah bergabung bersama kita juga Ibu Endah RM Putri PhD selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Halo, Bu Endah. Halo Mbak, Pak Leo, Halo, selamat Ibu. pagi. pagi Mbak. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selanjutnya juga telah bergabung bersama kita Bapak Abu Sufyan. Halo, Pak Abu. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Eh, Nah, tercatat juga di catatan saya, ada sekitar 523 peserta yang telah mendaftar di seminar online Matematika Institut Teknologi kedua ITERA ini. Dari 523 peserta tersebut, ada lebih dari 200 program studi atau instansi yang telah terdaftar, seperti Universitas Lampung, terus UIN Radin Intan, dan tercatat juga yang paling banyak mendaftar adalah dari Institut Teknologi Sumatera. Wow. Suatu kebanggaan buat kita semua karena dari Institut Teknologi Sumatera memang menjadi peserta yang terbanyak ya pada seminar pada pagi hari ini. Kemudian untuk seluruh peserta, sebelum kita akan memulai acara pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa peraturan atau tata tertib yang harus kita patuhi selama seminar online ini berlangsung. Nah, di sini ada 5 peraturan, dan saya akan membacakan peraturan pertama. Tata tertib seminar online daring Matematika Institut Teknologi Sumatera. Peraturan pertama, seminar ini akan direkam dan hak cipta sepenuhnya milik program studi Matematika Institut Teknologi Sumatera. Selanjutnya, peraturan kedua adalah peserta diharapkan mengaktifkan video pada saat diminta untuk sesi foto bersama. Nah, sesi foto bersama ini akan kita laksanakan setelah nanti acara ini dibuka oleh Bapak Profesor Leo. Nah, kemudian nanti akan dilaksanakan sesi foto bersama, dan untuk seluruh peserta, terkhusus pemateri dan seluruh dosen matematika, harap menghidupkan kamera untuk keperluan foto bersama. Selanjutnya, saya akan membacakan peraturan ketiga, yaitu sertifikat dapat diunduh melalui tautan yang akan dikirim ke alamat email. Nah, sertifikat ini akan diterima oleh seluruh peserta dan partisipan maksimal 10 hari kerja setelah webinar ini berlangsung. Nah, ketika seminar online ini dilaksanakan, seluruh peserta akan diminta mengisi resume seminar online ini, sehingga seluruh peserta diharapkan untuk menyimak dari awal sampai akhir materi-materi yang akan disampaikan oleh pemateri terhebat kita. Catatan untuk tambahan untuk poin ketiga, materi akan dikirimkan bersamaan dengan e-sertifikat. Jadi nanti di maksimal hari ke-10 nanti akan dikirimkan materi-materi yang disampaikan oleh Ibu Endah dan Pak Abu melalui email yang sudah terdaftar di pendaftar seminar online ini. Selanjutnya, peraturan keempat adalah pertanyaan diajukan pada kolom chat dengan format nama, underscore instansi, underscore pertanyaan. Jadi, seluruh peserta diharapkan atau diperkenankan memberikan pertanyaannya melalui kolom chat saja, dan nanti akan dibacakan oleh moderator kita. Dan peraturan terakhir adalah peserta wajib menggunakan nama yang terdaftar saat registrasi, bukan nama perangkat atau nama institusi. Jadi, semua peserta yang mendaftar di seminar online Matematika Institut Teknologi Sumatera harap menggunakan nama asli, jangan menggunakan nama samaran ya teman-teman ya. Oke, meningkat acara selanjutnya, ini adalah acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu materi inti. Namun, sebelum materi inti kita masuk, saya akan membacakan
Maaf, jadi sebelum masuk ke materi inti, kita akan ada sambutan sekaligus pembukaan dari Ketua Jurusan Sains Institut Teknologi Sumatera, sekaligus membuka acara pada seminar online matematika pada pagi hari ini. Kepada Bapak Profesor Leo Hari Wiryanto, MS, disilahkan. Silakan Bapak. Ya, apakah slide-nya apa? Oke. Saya baik, suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Kedengaran? Iya, Pak. Gambar saya juga kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Jelas. Pak. Kelihatan, Baik. Pak. Selamat pagi semuanya, selamat bergabung dalam seminar matematik ITERA kedua. Seminar pertama diadakan, ini tentunya terkait dengan peranan alumni matematik. Pada kesempatan kali ini, Bapak Abu Sufyan dan Ibu Enda akan menyampaikan peranan matematik dalam melakukan analisa pertumbuhan ekonomi di era new normal. Perubahan tatanan kehidupan saat ini telah banyak mengubah banyak hal, termasuk ekonomi. Ilmu matematik apa yang digunakan dalam mempelajari perubahan ekonomi, khususnya dalam new normal? Kedua narasumber tentunya akan berbagi pengalaman dalam menyikapi hal tersebut. Bagi mahasiswa, hal ini merupakan kesempatan yang baik untuk dapat menambah pengetahuan dan melihat kembali apa yang dipelajari selama ini. Bagi peserta umum, harapannya dapat melihat bahwa matematik tidak hanya sekedar masalah menghitung. Salah satu sentuhan adalah masalah ekonomi, di mana kekuatan matematik dapat digunakan. Saya selaku Ketua Jurusan Sains ITERA mendukung kegiatan yang bagus ini untuk bisa membuka wawasan, memperkuat analisa, dan rekomendasi suatu keputusan. Melalui prodi matematika, masalah-masalah di luar sana, yaitu di luar kampus maksudnya, diharapkan memberikan kepercayaan kepada kami bahwa kami juga mampu untuk berkontribusi di masyarakat. Oleh karena itu, saya persilahkan untuk memulai saja seminar ini dan berdiskusi dengan topik seperti di atas tadi. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, terima kasih Prof. Leo telah membuka acara pada pagi hari ini dan semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua tentunya. Acara selanjutnya adalah kita akan ada sesi foto bersama, jadi untuk seluruh peserta, terkhusus pemateri dan seluruh dosen yang telah bergabung, saya harap untuk menghidupkan kamera, karena kita akan segera melakukan sesi foto bersama. Oke, wow, sudah mulai ya. Untuk teman-teman yang belum menghidupkan kamera video, harap menghidupkan. Mungkin kita akan tunggu 15 detik dari sekarang. Baik, karena sudah seluruh peserta sudah menghidupkan kamera, dan kita akan melakukan sesi foto bersama.
Mungkin untuk foto yang pertama ini kita akan pose formal ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin kurang ya. Sekali lagi ya. Masih formal. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oh, ada yang minta mau gaya bebas. Oke, boleh. Ayo kita foto gaya bebas, boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Well, terima kasih untuk seluruh partisipan yang sudah mengikuti foto bersama kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, 523 peserta yang sudah mendaftar dan yang sudah bergabung dalam room chat ini lebih dari 200 peserta ya. Sekian ratus lah ya. Nah, dari sekian peserta ini, selain dari perguruan tinggi, ada juga dari adik-adik SMA, ada juga yang mendaftar dari adik-adik SMP ya. Semoga ilmu yang akan kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ada juga tercatat dari... Sebelumnya, apakah saya izin meninggalkan karena saya harus ada rapat di sebelah, gitu ya? Oke, boleh Pak Leo. Baik, terima kasih. Sangat terima kasih Pak Leo. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Leo. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, baik saya lanjutkan ya. Ada juga beberapa pendaftar dari berbagai pekerjaan seperti ada dari dosen, wirausaha, dan yang lain-lain ya. Semoga ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Abu dan Ibu Endah dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya pada saat pandemi ini ya. Nah, untuk acara selanjutnya ini adalah acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu materi inti. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan memperkenalkan moderator yang sangat hebat yang akan membawakan memandu materi pada pagi hari ini, yaitu Ibu Nela Rizka. Nah, Ibu Nela Rizka ini lahir di Kenali 6 April 1992, dan beliau menempuh pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung sebagai Magister Matematika, dan S2 di Universitas Negeri Padang, S1 di Universitas Negeri Padang sebagai pendidikan matematika, dan S2 di Institut Teknologi Bandung sebagai Magister Matematika. Nah, dari pengalaman pendidikan Ibu Nela tersebut, beliau juga pernah menjadi staf pengajar di Pusat Bimbingan Belajar Gama selama 1 tahun dan menjadi dosen LB Matematika di ITENAS. Dan sekarang tergabung dengan program studi Matematika Institut Teknologi sebagai dosen Prodi Matematika Institut Teknologi Sumatera. Dan yang sangat luar biasa sekali, beliau juga telah mendapatkan berbagai beasiswa, yaitu 2 tahun berturut-turut mendapat beasiswa peningkatan prestasi akademik atau PPA, dan kemudian mendapat juga beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Wow, luar biasa sekali ya moderator kita. Oke, langsung saja saya akan panggilkan moderator kita, Ibu Nela. Halo Ibu. Ya, halo, selamat pagi Saudari Ria. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Soraya selaku MC pada kegiatan hari ini. Terima kasih kesempatannya bagi saya untuk memandu acara seminar ini untuk beberapa jam ke depan. Baiklah, sebelum saya mulai, izinkan saya menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu dosen yang sudah berkesempatan hadir beserta para partisipan yang sudah menyempatkan untuk bergabung di acara seminar kita hari ini. Dan tidak lupa untuk menyapa para pemateri yang sudah kita undang, pemateri luar biasa yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kita di acara seminar kali ini. Selamat pagi saya ucapkan kepada pemateri kita yang pertama, yaitu Bu Endah. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu Nela.
Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini, Bu? Baik, baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, Bu ya. Amin, amin. Dan saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara seminar online kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan menyapa pemateri kedua kita, yaitu Bapak Abu Sofyan. Selamat pagi, Pak Abu. Pagi, Bu Nela. Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini, Pak? Alhamdulillah. Bu Nela gimana? Semoga baik. Ya, alhamdulillah. Saya juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara seminar kita pada pagi hari ini ya, Pak Abu. Oke. Baiklah, seperti yang telah diinformasikan, pada kesempatan seminar pagi hari ini kita akan mengusung tema yaitu The Math Behind the Economic Growth of Indonesia in the New Normal. Nah, seperti yang telah kita ketahui, pada akhir tahun 2019, pandemi COVID-19 atau COVID-19 melanda dunia, dan Indonesia itu terkena pandemi COVID-19 ini atau COVID-19 sekitar awal tahun 2020. Jadi kalau dihitung-hitung sudah lebih dari setengah tahun ya. Nah, dari dampak pandemi ini ada merambah berbagai sektor seperti sektor industri, sektor pendidikan, dan tidak lain juga mengena dampak sektor ekonomi begitu. Nah, dari dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi ini, jadi umat manusia mencoba untuk menemukan cara atau jalan keluar atau jalan alternatif untuk mengatasi dampak-dampak ini, sehingga muncullah istilah era new normal atau tatanan kehidupan baru begitu atau kebiasaan baru. Nah, salah satu bentuk langkah yang dilakukan adalah penelitian-penelitian yang dilakukan oleh institusi terkait, baik itu institusi pemerintah maupun institusi swasta terkait pandemi ini begitu. Nah, ITERA sebagai salah satu institusi pendidikan di negeri ini tentu saja ikut mengambil peran dalam kajian-kajian mengenai COVID-19 dan dampaknya. Nah, salah satunya adalah kegiatan seminar online ini. Nah, pada kesempatan kali ini, selain kita dari panitia seminar online menekankan terjadi kesalahan. Pada kegiatan kali ini kita tidak hanya menekankan untuk penerapan matematika di bidang matematika keuangan, tapi pada kesempatan kali ini kita juga mengundang pemateri-pemateri yang sangat luar biasa yang sudah ahli di bidang matematika keuangan, yang nantinya akan memberikan informasi kepada kita terkait matematika di bidang keuangan, khususnya terkait COVID-19 ini, dengan harapan dengan adanya kegiatan ini akan memberikan wawasan dan informasi-informasi terkait bagi kita sehingga kita bisa tetap survive untuk menghadapi pandemi ini begitu. Oke, untuk tidak memperpanjang materi pendahuluan maksud saya, kita akan masuk ke sesi pemateri, dan materi kali ini akan disampaikan oleh dua pemateri yang sudah kita undang, yaitu pemateri pertama Bu Endah RM Putri, SSI, MT PhD. Beliau merupakan salah satu dosen Prodi Matematika Keuangan ITS. Dan pemateri kedua yaitu Pak Abu Sofyan, dan beliau adalah asisten manajer fungsi koordinator Bank Indonesia dan juga merupakan alumni matematika. Oke. Sebelum saya masuk ke sesi materi, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Jadi sesi materi ini akan dibagi menjadi dua, yaitu sesi materi 1 dan sesi materi 2, di mana masing-masing sesi akan diberikan waktu 50 menit dengan alokasi waktu 40 menit penyampaian materi dan 10 menit adalah sesi tanya jawab begitu.
Dan kemudian bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya ke kolom chat dan ditujukan kepada host kita atau co-host kita dengan sesuai format pertanyaan yang sudah disampaikan oleh MC pada tata tertib sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi materi yang pertama. Nah, di mana materi pertama ini akan disampaikan oleh pemateri pertama kita, yaitu Bu Endah. Sebelum masuk ke materi, saya sebagai moderator ingin menyampaikan secara sekilas dulu CV mengenai Bu Endah. Nama lengkap beliau adalah Bu Endah RM Putri, SSI MT PSD. Nah, beliau menempuh pendidikan S1 di Matematika ITS, kemudian melanjutkan studi magisternya di Teknik Industri ITS, dan S3 di Matematika Keuangan University of Wollongong, Australia. Nah, dari pengalaman riwayat pendidikan beliau dapat kita lihat sesuatu yang sangat menarik sekali, di mana beliau awalnya S1-nya di matematika, kemudian melanjutkan magister di teknik industri, kemudian melanjutkannya ke matematika lagi begitu. Mudah-mudahan Ibu nanti punya kesempatan nih untuk menyampaikan ini latar belakangnya untuk menempuh riwayat pendidikan seperti ini begitu ya. Dan bidang khusus yang mumpuni oleh Bu Endah adalah matematika keuangan dan proses stokastik. Nah, baik, lanjut saja. Tidak mengulur waktu lagi, saya persilakan kepada Bu Endah untuk menyampaikan materinya. Kepada Bu Endah, saya persilakan. Terima kasih Bu Nela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Salam kenal dari saya, Endah, dari Matematika ITS, pada Bapak Ibu dosen sekalian, juga pada peserta dari webinar, juga tak lupa dengan Bapak Abu Sofyan. Salam kenal, Pak. Ini saya langsung share ya. Ya. Mungkin sekilas tadi dari Bu Nela tentang latar belakang pendidikan saya yang S1 Matematika, S2 Teknik Industri, lalu nyambung ke Matematika Keuangan. Ya memang dari sejak di Matematika, saya S1 di Matematika sebenarnya Matematika Numerik untuk finite element. Yang S2 saya masuk di Quality Control. Ketika S3 menekuni tentang matematika keuangan. Tapi ternyata, alhamdulillah, latar belakang pendidikan saya yang mix tadi, itu ternyata memberikan bekal ketika menempuh pendidikan S3, insya Allah. Jadi seperti itu, Bu Nela. Mungkin nanti bisa disambung lagi. Materi yang akan saya share pada saat ini adalah tentang matematika, COVID-19, dan economic aspek. Gitu. Nah, saya awali dulu dengan bagaimana tentang COVID-19 tersebut. Jadi di sini bagian pertama dari presentasi saya adalah dinamika COVID-19 di Asia Tenggara. Jadi di negara-negara tetangga kita seperti apa. Nah, kita lihat di Thailand. Jadi di Thailand, dinamika COVID-19-nya sejak bulan Februari, tanggal 15, di awal tahun, mulai ditemukan kasus aktif, jadi kasus harian aktif, sampai pada puncaknya terjadi pada April, tanggal 9, dan sekarang sudah mengalami penurunan yang signifikan, itu untuk di Thailand. Jadi ini data terakhir Agustus yang saya ambil dari website Worldometer. Jadi salah satu rujukan data untuk melakukan pemodelan penyebaran COVID-19 itu adalah website Worldometer. Yang kedua adalah
Brunei Darussalam. Brunei Darussalam di sini juga ditemukan awal Februari 15, puncaknya sekitar Maret. Dan sekarang sudah mengalami penurunan dan hampir mencapai 0. Nah, untuk di Malaysia, jadi ini maaf, ini mungkin kurang terlihat. Jadi Malaysia juga mengalami penurunan yang signifikan, jadi sempat agak lama, tetapi dengan kebijakan lockdown yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia mengalami penurunan yang signifikan. Jadi sekarang berada pada posisi di bawah angka 500. Nah, yang terakhir adalah Vietnam. Nah, Vietnam ini itu sempat terjadi puncak, tapi puncak yang terjadi di Vietnam ini tidak terlalu tinggi, yaitu di bawah angka 200, begitu. Dan penurunan yang sangat signifikan selama beberapa bulan, tetapi pada akhir ini terjadi lonjakan yang luar biasa. Jadi ini bisa disebut sebagai second wave kalau di Vietnam. Nah, apa yang terjadi di Vietnam mungkin ini menarik untuk kita amati. Yang 3 negara yang lain itu sudah turun signifikan, ternyata di Vietnam yang sempat turun dan bahkan selama ini dikenal sebagai negara yang mampu mengendalikan penyebaran COVID, sekarang kok naik lagi. Gitu. Nah, jadi ini adalah beberapa sumber berita tentang Vietnam, gitu ya. Jadi tentang kenaikan yang terjadi di bulan Agustus, kenaikannya amat sangat signifikan, bahkan lebih besar daripada gelombang pertama dari penyebaran COVID-19, itu diamati bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Nah, di sini saya capture berita-beritanya, jadi ada kalimat-kalimat yang menarik. Jadi sejak awal sampai mid-July, itu Vietnam itu mengalami tidak ada reported kematian yang dilaporkan dan juga tidak ada transmisi lokal, sehingga diambil kebijakan jadi membuka lockdown, jadi sudah mulai berolahraga, sekolah sudah dibuka, juga sudah mulai rame-rame pergi ke kafe. Jadi mereka sudah kembali ke kehidupan normal. Nah, juga tentang pariwisata, industri pariwisata juga sudah mulai dibuka. Itu yang terjadi di Vietnam pada pertengahan bulan Juli. Karena selama beberapa bulan sebelumnya, itu Vietnam mengalami kasus yang hampir 0, bahkan 0 kematiannya. Nah, ketika pada bulan Agustus, akhir-akhir ini, ternyata kenaikan tinggi, diskusi yang cukup menarik oleh para ahli epidemiologi. Apa yang salah begitu? Nah, di sini sambil mencari sebab dari terjadinya second wave di Vietnam, selama ini kita tahu bahwa Vietnam selalu merespon terjadinya penyebaran COVID-19 itu secara cepat dan kuat, begitu ya. Selama ini kita tahu bahwa ketika satu desa di Vietnam ditemukan kasus positif, maka desa tersebut langsung di lockdown. Itu yang terjadi di Vietnam. Jadi itu respon yang cepat. Nah, di sini Vietnam disebut sedang mengalami second wave. Nah, respon yang cepat tadi itu berupa social distancing dan city lockdown. Di situ bahkan diterapkan dalam hitungan jam. Jadi begitu ditemukan kasus positif, maka social distancing, aturan social distancing itu dalam hitungan jam diterapkan di tempat-tempat umum, antara lain di rumah sakit dan hotel. Rumah sakit dan hotel juga dibersihkan, seluruh travel, jadi perjalanan ke kota-kota, antar kota itu di slow down atau diperlambat, begitu. Mungkin ada gate-gate yang kita kenal ketika PSBB kalau di Surabaya ya, dan perjalanannya dimonitor. Perjalanan turis juga dimonitor, begitu. Nah, yang kedua adalah city lockdown. Jadi kota-kota
di situ di lockdown, dan beberapa kota, banyak kota itu juga rush to respond. Artinya apa? Cepat-cepat merespon begitu. Nah, Vietnam di sini di Asia Times dikatakan menjadi korban dari kesuksesan COVID-19. Kenapa? Karena kalau menurut Asia Times, kesuksesan kemarin menangani gelombang pertama dengan tingkat kematian 0 dan tingkat penderita positif yang ditemukan itu dibandingkan negara lain itu termasuk sangat rendah. Akhirnya lockdown dibuka, new normal diberlakukan, tetapi ternyata later on pada bulan Agustus diduga menjadi penyebab dari terjadinya second wave. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, kita beralih bagaimana dengan Indonesia. Jadi ini plotting terbaru sampai tanggal 22 Agustus. Jadi naik terus, di sini mulai seperti melandai, tapi masih tinggi. Di sini adalah 40.000. Jika kita bandingkan dengan active cases yang tadi saya tunjukkan di negara-negara seperti Brunei, Thailand, Vietnam, dan Malaysia, itu sekitar ratusan. Tapi di sini kita punya 40.000 lebih. Nah, ada beberapa berita yang memuat pendapat dari para ahli di sini. Dikatakan kurva COVID disebut melambat. Jadi itu tadi agak mendatar tadi, disebut melambat. Tetapi para ahli menyatakan rasio tes di Indonesia rendah. Begitu. Apa sih yang dimaksud dengan rasio tes? Begitu, kita lihat. Kalau di Italia, rasio pemeriksaan itu 39 orang per 1.000. Itu untuk tes PCR. PCR itu swab test, bukan rapid test. Begitu. Bagaimana dengan negara lain? Amerika Serikat mencapai terakhir itu posisi kalau ini 24 orang per 1.000 penduduk. Beberapa waktu yang lalu saya pernah baca itu mencapai 26 orang per 1.000 penduduk. Nah, Malaysia 7 orang per 1.000, India 1 orang per 1.000. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia per Mei, jadi ini beritanya Mei, itu mencapai 0,4 orang per 1.000 penduduk. Tetapi kasus positif, kasus yang ditemukan itu sudah mencapai puluhan ribu, tadi seperti yang di grafik tadi, dengan rasio 0,4. Itu. Jadi kalau disebut melambat, kita harus hati-hati untuk menyatakan bahwa COVID sudah berkurang penyebarannya. Nah, itu kita harus mengingat bahwa rasio tesnya bagaimana. Nah, itu jangan ditinggalkan. Nah, sekarang ketika pemerintah mulai mengenalkan konsep new normal, jadi di sini Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo, mengenalkan konsep new normal, ada beberapa ahli yang mengingatkan begitu ya, mewarning bahwa new normal di Indonesia itu bisa berpotensi gagal. Kenapa? Jadi yang pertama itu adalah rasio tes COVID Indonesia rendah. Jadi kalau dikatakan melandai, kita harus hati-hati karena rasio tesnya rendah, bahkan jauh dari negara tetangga kita. Nah, selain itu, WHO juga memberi rapor pada pelonggaran kebijakan PSBB di Indonesia. Jadi PSBB masih dipertanyakan pelaksanaannya. Nah, 3 hal yang menyebabkan mungkin bisa menyebabkan kegagalan itu adalah bahwa kurva epidemi tidak menurun. Gitu. Yang kita lihat tadi kurvanya memang melandai tapi nilainya masih tinggi, yaitu 40.000 lebih. Gitu. Di sini per 24 Juni 49.000
kasus aktif. Nah, yang kedua adalah kebijakan. Kebijakan yang diperlakukan itu belum mampu mengakomodasi sekitar 60-70% pekerja informal di Indonesia, yaitu pedagang kaki lima, pedagang pasar, dan buruh harian yang memang nantinya ketika kita menerapkan PSBB itu akan mengalami dampak yang mungkin paling besar. Gitu. Sehingga kalau mau menerapkan normal baru itu harus diusahakan tidak diskriminatif. Dan menimbang ulang, yang ketiga adalah menimbang ulang normalitas. Apa sih yang disebut normalitas? Apa sih yang disebut new normal? Begitu. Apakah itu sudah menandakan bahwa COVID sudah tidak ada? Apakah kita bisa kembali ke kehidupan normal sebelum terjadi pandemi? Gitu. Nah, itu harus ditimbang ulang dan disosialisasikan. Nah, sekarang apa sih definisi new normal? Kalau menurut WHO, new normal adalah suatu ukuran yang tidak bisa ditawar-tawar. Apakah itu? Yang pertama adalah surveillance aktif dan case detection, swab test, bukan rapid test, gitu ya. Itu harus ditingkatkan. Jadi paling tidak 1 PCR test per 1.000 populasi per minggu. Jadi bukan selama dari awal pandemi sampai sekarang itu adalah jumlah totalnya 1 PCR per 1.000 populasi, bukan, tapi per week. Rapid isolasi untuk semua kasus suspek dan confirm. Nah, ini harus juga dilakukan. Setelah itu clinical care bagi yang kena COVID. Lalu extensive contact tracing, jadi pelacakan kontak gitu ya. Dan mengkarantina seluruh kontak. Jadi kalau ada 1 orang ditemukan positif, maka berapa puluh orang yang sudah kontak dengan orang tersebut itu harus dilacak. Apakah juga tertular atau tidak? Gitu. Itu saya banyak beberapa teman itu ya karena kontak tracing, karena kontak dengan orang-orang yang positif, dia juga tertular. Nah, memastikan bahwa masyarakat terbiasa untuk mencuci tangan, mengenakan masker, dan physical distancing paling tidak 1 meter. Nah, ini yang mungkin kita kadang-kadang itu tidak terlalu peduli, begitu. Terutama ini, pemakaian masker di tempat-tempat publik atau tempat-tempat di mana terdapat banyak orang. Dan juga physical distancing. Kita tidak kerasa kalau kita interaksi dengan teman-teman kita, rekan-rekan kita, itu kita malah maskernya dicopot, diturunkan untuk sekedar bisa berbicara dengan jelas. Nah, ini adalah suatu warning yang harus diperhatikan betul karena pemakaian masker itu juga sebenarnya menekan penyebaran dari COVID-19. Nah, new normal itu adalah ukuran perlindungan dasar untuk masyarakat, yaitu adalah mencuci tangan, menghindari tangan menyentuh mata, hidung, dan mulut. Selalu jaga jarak, meninggalkan rumah hanya untuk kebutuhan yang mendesak. Jadi kalau jalan-jalan ke tempat-tempat yang crowded, banyak orang, itu ditahan dulu. Kalaupun harus keluar, maka mengenakan masker. Masker medis untuk orang berumur lebih dari 60 tahun. Nah, dari prolog tadi, introduction, background tentang COVID-19, penyebarannya, dan kehidupan new normal yang dikenalkan, saya masuk ke bagian kedua, yaitu model matematika dan COVID-19. Nah, di sini kita sebagai matematikawan, begitu ya, bagaimana sih peran matematika itu terkait dengan terjadinya pandemi COVID-19.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita membuat suatu model matematika penyebaran penyakit COVID-19, itu untuk apa sih? Apakah untuk kuliah saja, ataukah untuk, kalau dosen mungkin untuk penelitian, publikasi, begitu ya. Nah, kira-kira tujuan yang lebih jauh apa yang bisa dicapai atau diperoleh dengan pemodelan matematika. Jadi kita dengan model prediksi dan evaluasi, gitu, ini kita bisa menjadikan input sebagai input untuk perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Nah, kita punya kebijakan di Indonesia itu adalah PSBB. Kalau di Lampung mungkin ada apa enggak ya PSBB. Kalau di Jawa Timur ada, di Solo, Gresik itu termasuk daerah yang merah, dan beberapa waktu kemarin bahkan merah hitam begitu. Saking banyaknya penyebaran di Surabaya. Nah, penerapan PSBB itu kebijakan yang sebenarnya bisa diukur dengan model prediksi yang diperoleh dari pemodelan matematika. Nah, ketika itu menjadi input suatu rumusan kebijakan, diimplementasikan, maka ini juga nantinya akan menjadi feedback bagi development model prediksi untuk sebagai evaluasi, jadi perbaikan model. Jadi tidak bisa hanya satu kali looping saja, maka kita bisa mendapatkan model yang sophisticated gitu ya, bisa menyelesaikan semua, tidak. Jadi itu adalah suatu proses continue, jadi proses research yang closing loop begini dan akan berlangsung secara continue. Nah, ini yang pernah kami kerjakan. Jadi saya tergabung di tim COVID-19 dari Departemen Matematika ITS. Jadi kami di ITS juga ada grup research untuk membahas tentang penyebaran COVID-19, dan juga tergabung dengan peneliti-peneliti lain di SIM COVID. Jadi ini saya kenalkan juga di situ. Ini adalah model yang kami pakai, model kompartemen yang terdiri dari populasi susceptible, infected, recovered, dan dead. Gitu. Jadi model kompartemen ini terdiri dari individu yang rentan terinfeksi, individu yang terinfeksi dan bisa menginfeksi individu lain, individu yang sembuh setelah terinfeksi, dan yang meninggal setelah terinfeksi. Jadi ini model kompartemennya. Dan ini model matematika SIRD-nya. Jadi suatu persamaan diferensial dengan R laju infeksi, A laju kesembuhan, dan D laju kematian. Nah, ini mungkin yang di matematika sudah banyak mengenal, bahkan mungkin Bapak dan Ibu dosen, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, mungkin ada yang sudah mengenal model-model yang bahkan lebih complicated dari ini. Di sini saya mengambil model yang SIRD. Nah, latar belakangnya adalah apa? Karena ketersediaan data. Kalau kita lihat di website Worldometric, itu maka data yang tersedia adalah infected, recovered, dan dead. Itu ada. Nah, ini yang kami lakukan di Departemen Matematika. Jadi kami mengawinkan atau menghibridkan, gitu ya, dari model kompartemen SIRD dengan genetic algorithm. Nah, ini komandannya Bapak Muklas, Imam Muklas, dan kawan-kawan. Di sini kita berdiskusi, dan juga ada Pak Iqbal, Pak Lutfi Sahab, ahli untuk dari artificial AI ya. Nah, dari genetic algorithm dan seed model, ini untuk model data Cina, itu kami memperoleh seperti ini. Jadi Cina sekarang sudah turun dan hampir selesai pandemi COVID-nya, bahkan di Wuhan kemarin terakhir
tempat wisata dibuka, sedemikian banyak orang berkumpul di satu tempat, begitu ya. Nah, kita lihat akurasi. Jadi di data worldometric lagi, ini kita lihat peak-nya terjadi di sekitar 17 Februari. Nah, kalau dari data yang ada, data aktual itu peak-nya sekitar 16-17. Jadi di sini evaluasi yang kami lakukan itu cukup menunjukkan tingkat akurasi, gitu ya. Akurasinya cukup baik. Nah, untuk Korea Selatan juga sudah terkendali tingkat penyebaran COVID-nya. Kita plot dengan data aktual. Di sini peak-nya adalah sekitar 12 Maret. Di sini 10 sampai 14 Maret. Jadi masih masuk dalam rentang data dari active cases yang ada untuk Korea Selatan. Nah, untuk Italia juga sudah selesai, di sini sudah turun, mungkin sekarang sudah lebih turun lagi karena ini saya tidak mengupdate datanya. Di sini juga untuk terjadi peak-nya cukup akurat. Nah, itu dari model matematika yang dikombinasi dengan ilmu komputer ya, dengan genetic algorithm. Jadi trennya sekarang dengan era industri 4.0 gitu, mau tidak mau kita mengakomodasi yang namanya analitika data atau big data dan kawan-kawan. Di situ diterapkan, dikombinasikan dengan model-model matematika yang kita miliki. Nah, untuk data yang belum mencapai peak, maka akan terjadi perubahan peak seiring pertambahan data. Di sini adalah data Indonesia. Itu per Mei di sini. Jadi sampai data sampai 21 April di sini. Jadi di yang bundar-bundar ini sampai data aktual 21 April. Dan ketika datanya ditambah, maka peak-nya akan bergeser. Dan itu akan bergeser terus selama peak-nya belum tercapai. Nah, ini masih bisa kita gunakan. Ini GAC. Nah, model yang lain kami menggunakan pendekatan Kalman filter. Jadi extended Kalman filter. Di sini kami dibimbing oleh Bu Profesor Erna Apriliani sebagai ahli Kalman filter. Jadi ini diterapkan di persamaan diferensial SIRD yang kita punya tadi, yang sebelumnya sudah saya tunjukkan, dan diterapkan metode extended Kalman filter. Jadi ada tahap prediksi, ada tahap koreksi, update. Nah, bagaimana hasil dari SIRD yang dihibrid dengan EKF? Hampir sama dengan hasil dari yang kita dapatkan dari GA, Genetic Algorithm SIRD. Jadi ini evaluasi di cross-check dengan data aktual untuk Cina, dan ini juga Korea Selatan, sama. Dan ini untuk Italia, jadi 3 negara. Nah, ini juga untuk yang Indonesia, terjadi perubahan peak juga seiring pertambahan data. Nah, kalau kemarin-kemarin, peak-nya kapan terjadi? Masih bergeser terus selama di aktualnya belum terjadi. Nah, bagaimana dengan simulasi tadi yang kita peroleh dan kaitannya dengan penerapan kebijakan? Jadi di sini di DKI diterapkan PSBB, di Jawa Barat diterapkan PSBB, dan di Jawa Timur juga diterapkan PSBB. Nah, apa yang bisa kita kontribusikan terhadap kebijakan penerapan PSBB tersebut? Nah, saya bisa kami tunjukkan. Jadi PSBB pada dasarnya adalah pembatasan mobilitas, begitu.
Nah, pembatasan mobilitas ini akan terkait dengan laju pertambahan infeksi dari S ke I. Nah, jika dari laju S ke I ini dibatasi, maka apa yang terjadi dengan tingkat pertumbuhan infeksi? Jadi ini adalah kurva infeksi yang terjadi. Di sini kami mengajukan 3 skenario, yaitu tanpa PSBB, tanpa pembatasan, terus 75% pembatasan, dan 50% pembatasan. Maka yang terjadi adalah terjadi percepatan puncak, dan selanjutnya kurva infeksi akan menjadi turun. Itu yang akan terjadi jika terjadi pembatasan mobilitas. Nah, ini juga untuk yang GASIR, ini untuk yang EKF, model kompartemen, seperti ini dengan update-nya. Nah, dari situ kita bisa mengevaluasi secara kuantitatif bahwa jika mobilitas dibatasi, maka akan menyebabkan terjadinya atau akan menghasilkan terjadinya penurunan jumlah populasi atau individu yang terinfeksi oleh COVID-19. Nah, itu yang menjadi dasar, bisa menjadi dasar untuk penerapan kebijakan pembatasan mobilitas yang mungkin di Indonesia namanya adalah PSBB. Gitu. Nah, ini berdasarkan data, jadi data pertumbuhan confirmed cases dari negara-negara. Di sini dikumpulkan negara-negara yang tidak menerapkan kebijakan pemakaian masker dan negara-negara yang menerapkan kebijakan pemakaian masker. Dari plotting sederhana ini, kita bisa lihat ternyata bahwa negara-negara yang tidak menerapkan kebijakan pemakaian masker akan mengalami tingkat pertambahan confirmed cases itu lebih banyak daripada yang negara-negara menerapkan kebijakan pemakaian masker, antara lain Korea Selatan, Jepang, Singapura, Hong Kong. Sebenarnya Taiwan ada, tapi di sini Taiwan tidak diplot. Begitu. Itu adalah negara-negara yang bahkan masyarakatnya itu sudah terbiasa memakai masker meskipun tidak terjadi COVID-19. Untuk flu biasa mereka juga sudah menerapkan itu. Gitu. Nah, ini adalah mungkin review kebijakan lockdown di Wuhan, sekarang sudah dicabut. Ini adalah PSBB. Nah, sekarang saya ingin berbagi tentang apa yang disebut reproduction number terkait dengan matematika dan pengambilan kebijakan, policy making. Nah, kalau tadi kita bisa melihat plot pertambahan jumlah populasi yang terinfeksi. Nah, sekarang kita ke ukuran atau kuantiti yang lebih relevan begitu di kalangan para ahli epidemiologi yang disebut bilangan reproduksi, angka reproduksi. Jadi mungkin kalau rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu mengikuti beberapa webinar gitu dari para ahli epidemi, mungkin kalau boleh saya sebutkan ada Dr. Windu kalau dari UNER, ada Dr. Pandu Riono dari UI, juga ada Profesor Wiku begitu yang dari BNPB, itu seringkali menyebut apa yang disebut bilangan atau angka reproduksi. Sebenarnya apakah itu? Di sini kalau ini akan saya paparkan sedikit. Ada yang namanya basic reproduction number atau R0. Pada intinya adalah jika R0 adalah 3, maka artinya adalah satu orang yang terinfeksi akan mengakibatkan atau akan menularkan itu kepada 3, maka satu orang menularkan pada 5 orang lainnya. Gitu. Nah, bilangan reproduksi terbagi 2, yaitu basic, yaitu R0, basic reproduction number, di mana dia adalah expected value sebelum pandemi menyebar. Dan yang kedua adalah effective reproduction number, yaitu RT,
di mana nilai RT ini bergerak seiring berjalannya waktu. Nah, di sini bisa kita lihat ada penyakit MERS, influenza, Ebola, COVID-19, SARS, dan lain-lain, rubella, itu menurut ahli epidemiologi mempunyai R0 sekian-sekian. Oke, nah ini adalah potongan-potongan berita. Para ahli epidemiologi menyebut reproduksi efektif COVID Jatim sudah di bawah 1, begitu. Apa maksudnya? Kalau di bawah 1 berarti kalau tadi 1 orang menularkan ke 1 orang yang lain. Kalau itu 1. Jadi jika 1 RT sama dengan 1, maka laju penularannya adalah 1 orang terinfeksi ke 1 orang yang lain. Kalau di bawah 1 berarti laju penularannya sudah berhenti. Gitu. Nah, di sini juga ada berita dari Gubernur Jatim tentang bahwa Surabaya belum siap new normal, ya. Pasca PSBB diusulkan masuk masa transisi menuju new normal. Kita lihat tadi ketentuan dari WHO bahwa yang disebut new normal itu harus menerapkan suatu ukuran measure gitu yang non-negotiable, artinya ukurannya harus strict begitu ya. Antara lain tentang bahwa tingkat penularannya sudah turun dan lain-lain. Nah, di sini yang kami lakukan ini gabungan dari tim SimCovid dan Departemen Matematika, jadi menggunakan reproduction number dengan 95% confident interval. Jadi untuk 2 Maret sampai 30 Juni, di sini masih di atas 1, RT-nya di atas 1. Begitu. Artinya laju penularan masih tinggi. Untuk kasus Jawa Timur, gitu, ketika PSBB 1, 2, 3 misalkan, dan PSBB terakhir, di sini ternyata juga masih di atas 1. Maka di situ dapat disimpulkan masih terjadi laju penularan. Gitu. Nah, untuk kasus Surabaya bahkan menyentuh angka 2 untuk nilai RT per Juli 2020. Nah, dari nilai RT tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa masih terjadi penularan dari COVID-19 di atas 1 begitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan betul sebelum penerapan dari new normal. Nah, ini adalah saya ambil dari websitenya SimCovid yang dibuka secara umum, silahkan bisa akses juga. Nah, untuk Jawa Timur per Juni di sini itu sempat turun di bawah 1 di sini, tapi kemudian naik lagi. Nah, ketentuan WHO untuk penerapan new normal itu mensyaratkan bahwa RT itu di bawah 1 itu paling tidak selama 14 hari berturut-turut. Gitu. Nah, kalau hanya beberapa hari saja RT di bawah 1 langsung diterapkan new normal, maka yang terjadi adalah lonjakan penularan. Itu yang bisa kita peroleh dari penghitungan RT yang kita lakukan. Gitu. Nah, itu untuk Jawa Timur. Bagaimana dengan Jawa Barat? Di Jawa Barat, di sini sempat beberapa waktu RT itu di bawah 1. Di sini ada 3 metode yang digunakan, yaitu oleh anggota tim SimCovid, yaitu Pak Agus Hasan, metode Pak Agus Hasan. Di sini ada juga metode Cori. Kalau metode Cori ini ada paper yang terbit sebelum masa terjadinya COVID-19, dan juga Pak Profesor Hadi Susanto. Jadi ada 3 metode di sini yang diterapkan. Di sini terlihat bahwa selama beberapa waktu itu angka
reproduksi RT itu di bawah 1. Tapi kemudian di akhir Juli terlihat kemudian naik. Terkait di sini, kalau kita lihat background yang ada, kejadian yang ada, maka di sini adalah masa-masa penerapan new normal. Itu yang harus kita perhatikan betul. Nah, terkait dengan evaluasi penyebaran penyakit COVID-19 dengan bilangan effective reproduction number, ini saya akan mengenalkan gitu. Jadi beberapa paper yang sudah dihasilkan oleh tim SIM COVID, dan untuk paper yang dari Departemen Matematika masih menyusul, jadi masih progress under review begitu. Nah, di paper ini itu dikenalkan beberapa metode untuk mengestimasi bilangan reproduksi. Jadi ini Bapak Ibu semua, rekan-rekan sekalian, kalau ingin melihat bagaimana sih bilangan reproduksi itu bisa diperoleh begitu, ada beberapa metode yang dikenalkan dari paper ini. Jadi ini paper yang terbit di jurnalnya ITB. Gitu, nanti silakan di browsing. Paper yang pertama. Untuk paper yang kedua, itu adalah Data Driven Modeling Forecasting COVID-19 Outbreak for Public Policy Making. Ini masih di archive ya. Jadi kalau di browsing, maka ini terdapat di link archive. Nah, di sini dikenalkan tentang penerapan Kalman filter, itu di model epidemi SIRD, lalu di-extend ke estimasi bilangan reproduksi RT, dan RT dilanjutkan dengan bagaimana penggunaan RT tersebut untuk membuat suatu kebijakan publik, begitu. Jadi dari paper ini. Paper yang ketiga yang ingin saya kenalkan adalah di sini metode estimasi baru COVID-19. Jadi bilangan reproduksi yang sebagai fungsi waktu menggunakan kasus aktif. Di sini modelnya adalah masih pakai SIRD juga. Itu. Jadi tapi di sini belum mengenalkan tentang public policy making-nya. Jadi fokus pada bagaimana metode Kalman filter dan model SIRD diterapkan pada kasus data kasus aktif. Gitu. Nah, ini juga paper dari tim SIM COVID. Jadi super spreading di early transmission COVID-19 di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, mungkin kita kalau mengikuti berita-berita tentang COVID-19 di Indonesia, itu pernah dengar istilah super spreading. Jadi ada individu-individu yang terinfeksi, yang dia bisa menularkan dan tingkat penularannya luar biasa. Itu yang disebut super spreading. Di sini di early transmission, jadi awal-awal penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, untuk paper oleh Pak Agus Hasan dan Ibu Yuki Nasution adalah model epidemic compartment dengan menyertakan probable cases pada COVID-19 pada suatu area di mana areanya mempunyai kemampuan testing yang terbatas. Nah, kemampuan testing yang terbatas ini yang kita alami sebenarnya di Indonesia di mana-mana, gitu ya, di provinsi-provinsi Indonesia. Tadi seperti yang saya capture berita-berita bahwa rasio tes di Indonesia masih rendah dan lain-lain, itu terkait dengan kemampuan kapasitas testing yang terbatas. Yang bisa melampaui ketentuan WHO itu hanyalah kapasitas testing gitu oleh Provinsi DKI Jakarta. Nah, di sini ada istilah probable cases. Perlu kita ketahui bahwa ketika awal-awal data COVID-19 di Indonesia dengan data akhir-akhir ini itu sebenarnya ada perubahan begitu.
Nah, perubahannya apa? Perubahannya adalah menyertakan kasus probable. Kalau di istilah kita mungkin ada kasus ODP dan PDP. Nah, struktur data COVID-19 itu yang kita lihat di Worldometer dengan mungkin data di Indonesia itu agak berbeda. Kalau di Worldometer itu tidak ada keterangan tentang ODP dan PDP, tetapi di Indonesia ada keterangan tentang ODP dan PDP. Nah, paper ini menyertakan individu, jadi populasi yang sebagai ODP dan sebagai PDP. Gitu. Jadi ini modelnya cukup merepresentasikan apa yang ada di Indonesia. Nah, itu yang bisa saya share tentang matematika dan COVID-19. Nah, saya masih punya waktu berapa lama lagi? Bu Nela? Ya, Bu. Belum saya lanjutkan. Waktunya untuk masuk ke sesi pertanyaan jawab. Tanya jawab. Gitu. Begitu kah? Atau saya lanjutkan dulu sebentar? Atau dipending dulu pertanyaan jawab? Saya tambah waktunya sekitar 5 menit aja sepertinya, Bu. Oke, saya akan cepat. Ya. Okay. Terima kasih. Jadi bagian yang terakhir adalah matematika dan ekonomi. Jadi ini mungkin terkait dengan bidang yang saya tekuni, yaitu financial. Nah, ini adalah hasil dari bimbingan mahasiswa S2 saya terkait dengan sukuk. Tapi sukuknya ini ada di Luxembourg. Saya belum bisa ngambil data yang di Indonesia. Mungkin ini nanti Pak Abu Sofyan lebih mengetahui tentang keberadaan data-data keuangan yang ada di Indonesia. Jadi pada era COVID-19 terjadi shock di sini, ternyata, untuk harga sukuk. Begitu juga dengan return-nya di sini. Nah, ini adalah prediksi volatilitas dengan saya pakai model time series analysis. Jadi model Gartz, mungkin yang menekuni statistik lebih tahu gitu ya, lebih expert. Nah, di sini prediksinya, jadi di era COVID-19 ini terjadi. Nah, di sini karena terdapat fenomena naik turun, maka we include suatu model Markov switching. Jadi untuk mengakomodasi ada yang tinggi dan rendah, tinggi rendah. Di sini rendah, di sini tinggi. Jadi ada jump. Nah, oke. Nah, selanjutnya saya akan men-spot masalah ketika terjadi corona itu banyak pabrik tutup. Di sini pabrik rokok di Tulungagung. Yang sempat ramai di Surabaya, penemuan atau terjadinya klaster baru di Sampurna. Juga ada klaster Pakuwon Mall di tempat-tempat bisnis, tempat-tempat ekonomi, dan juga perusahaan. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai matematikawan berkontribusi di hal seperti ini? Gitu. Ini saya sedang mengerjakan ini bersama mahasiswa di Matematika ITS, yaitu option based operational risk management model untuk pandemi. Jadi ini sebenarnya bukan untuk COVID-19 tapi untuk SARS begitu. Jadi sebelumnya ini mungkin bisa applicable begitu untuk era yang sekarang. Di sini itu menerapkan tentang real option. Jadi saya mengikuti option itu dengan stokastik model penyebaran pandemi. Jadi saya akan cepat. Di sini adalah background-nya, mungkin saya lompati aja, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi intinya begini, kalau pegawai suatu perusahaan menderita COVID, begitu, maka pertanyaannya, efeknya terhadap perusahaan tersebut bagaimana? Apakah perusahaan tersebut, katakanlah di sini saya mengambil contoh berita Sampurna tadi, pabrik Sampurna ditutup enggak? Kalau ditutup kerugiannya seperti apa? Kalau nggak ditutup kerugiannya seperti apa? Kalau hanya satu pegawai
positif COVID, apakah harus ditutup? Kalau 10 atau 100, apakah ditutup atau tetap dibuka? Nah, intinya masalah yang timbul adalah di situ. Nah, di sini disebut evaluate only effectiveness control measure, gitu ya. Tapi dalam skop perusahaan. Perusahaan di sini perusahaan besar. Saya akan mempercepat. Research question-nya adalah pada event penyakit yang menular, perusahaan akan continue to operate atau suspend the business. Jadi tutup atau buka. Yang kedua adalah bagaimana memaksimalkan nilai dengan nilai perusahaan ya, dengan mengontrol penyakit tersebut. Bagaimana optimal trigger untuk perusahaan ketika mengimplementasikan suspension reactivation strategi. Jadi kalau dibuka tutup, nanti yang optimal itu seperti apa? Nah, ini peran matematika untuk menyelesaikannya. Alat yang bisa saya tunjukkan adalah ada 2 stage, yaitu stokastik dinamik dari penyakit. Kalau tadi saya tunjukkan SIRD model, itu masih deterministik model, dan bisa dimodifikasi, bisa di-extend, dikembangkan menjadi stokastik dinamik dari penyakit. Begitu. Second stage-nya itu mengaplikasikan metode di matematika keuangan. Di sini adalah theory of real option. Digabung dengan regime switching model. Regime switching itu kalau Bapak Ibu rekan-rekan sekalian mengenal tentang Markov chain, itu nanti bisa digunakan untuk membangun suatu model regime switching. Switching-nya bagaimana? Switching dari kondisi perusahaan buka dan perusahaan tutup. Begitu. Nah, ini adalah model yang bisa saya tunjukkan. Ini adalah model kompartemennya. Dan di sini adalah persamaan diferensialnya. Ini masih deterministik. Saya tunjukkan yang stokastik. Nah, di sini stokastik adalah DWT. Kalau kita familiar dengan geometric Brownian motion, DWT di sini adalah suatu Wiener proses. Jadi ternyata geometric Brownian motion dan kawan-kawan itu tidak hanya digunakan di dinamika stokastik atau pergerakan stokastik dari harga saham atau tingkat suku bunga seperti itu, tapi ternyata bisa digunakan di penyebaran penyakit. Nah, di sini adalah R1 jika perusahaan buka, ini harusnya R2. R2 adalah jika perusahaan tutup. Modelnya perusahaan buka begini, perusahaan tutup begini. Nah, ini model switching ini saling terkait. Jadi dua hal ini saling terkait. Nah, ini model stokastik. Di sini adalah model keuangannya. Jadi ini adalah model keuntungan dari perusahaan. Jadi model real option dengan regime switching. Jadi jika R1, R2, jadi ini fungsi R1, R2, I-nya adalah jumlah terinfeksi, N-nya total number employee, ada variable cost, ada fixed cost, penalty cost. Nah, ini saya mengenal istilah-istilah ini terus terang ketika saya mengambil S2 di teknik industri. Jadi itu masih bisa kepake itu ilmu yang ada di situ. Nah, ini adalah isu jika menjadi topik penelitian, yaitu ketahanan pangan. Di sini bisa diintegrated dengan supply chain model. Supply chain model itu operation research. Di sini di paper ini muatan matematikanya juga cukup bagus juga untuk dikaji, gitu. Nah, ini saya tunjukkan sedikit potongannya. Ini bisa menjadi topik untuk ketahanan pangan terkait dengan supply chain dari pangan. Nah, ini tentang new normal yang berhasil, ekonomi 17 provinsi kembali naik. Nah, pertanyaannya, iyakah, benarkah? Gitu. Buktinya apa? Begitu. Nah, kita sebagai matematikawan bisa menyajikan dan mengkaji dan menyajikan bukti-bukti tersebut dari sisi kuantitatif. Gitu. Ini ada paper tentang economic effect COVID-19 pada ekonomi dunia. Nah, ini bisa juga digunakan sebagai rujukan. Nah, ini topik mungkin ini kejadian juga di Indonesia. Di sini saya mengambil berita di Australia bahwa terdapat peningkatan laju peningkatan pengangguran. Nah, ini juga bisa dikaji oleh para matematikawan. Nah, juga kredit perbankan naik di bulan Juli. Nah, sektor mulai menggeliat. Nah, ini bisa menjadi topik-topik penelitian.
Di sini terima kasih pada kontributor dari presentasi ini, yaitu tim SIM-COVID dan tim COVID-19 Departemen Matematika ITS. Demikian Bu Nela, presentasi saya kembalikan ke Bu Nela. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa dan sangat informatif sekali. Tadi di awal Ibu sudah menyampaikan dan memaparkan beberapa data terkait penyebaran COVID di berbagai negara di ASEAN, di mana di situ Ibu menyampaikan bahwa di Vietnam terjadi second wave, padahal negara tersebut terkenal sebagai negara yang cukup hebat dalam menangani kasus pandemi ini, begitu. Dan Ibu juga menyampaikan bahwa di Indonesia kasus penyebaran pandemi COVID-19 ini masih terjadi penyebaran, begitu. Dan Ibu juga telah menyampaikan bahwa di ITS Ibu dan teman-teman sudah membuat satu model matematika yaitu SIRD dengan pendekatan genetik algorithm dan juga pendekatan lainnya, bahwa dari sana kita bisa menyumbang untuk pembentukan kebijakan, begitu ya. Dilihat dari simulasinya dan dilihat dari hasil dari nilai RT-nya, begitu. Apakah pemerintah harus atau sudah bisa melaksanakan new normal atau tidak? Baik Bu, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Saya coba bacakan, yaitu dari Saudara Akdan Aziz Sukozi yang berasal dari ITERA. Saudara Akdan menanyakan, semenjak terjadi corona, banyak lapangan kerja dan banyaknya PHK yang terjadi di mana-mana. Nah, sementara itu banyak individu yang mulai buka usaha-usaha kecil sehingga membuat persaingan penjualan semakin tinggi. Sedangkan bukankah daya beli sedang menurun saat pandemi ini, begitu. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah terbukanya usaha-usaha kecil baru ini mampu membantu perkembangan ekonomi Indonesia atau malah banyak membuat kerugian bagi pengusaha-pengusaha kecil karena semakin banyaknya pesaing-pesaing, begitu. Jadi next-nya satu pertanyaan langsung dijawab, begitu. Oke, terima kasih Bu Nela. Mungkin saya coba berbagi. Jadi saya pernah mendengarkan paparan dari Bapak Krisnayana Yahya, begitu, dari Statistika ITS ketika di radio ya, bahwa terjadinya COVID-19 itu ternyata menurut data yang ada itu meningkatkan hasil dari produk pertanian, gitu. Jadi itu seperti kita, oh iyakah begitu, di tengah terjadinya lonjakan PHK gitu ya, pemutusan hubungan kerja, terus peningkatan mungkin pengangguran. Di sisi lain, ternyata sektor pertanian itu mengalami suatu hal yang bagus gitu. Jadi mungkin diperkirakan begitu ya, karena terjadi pembatasan mobilitas, maka mungkin iklim gitu menjadi lebih bagus buat sektor pertanian, sehingga sektor pertanian ternyata hasilnya itu bagus. Nah, itu membuat beberapa anggota yang ini dari, kalau boleh sharing, anggota masyarakat itu beralih dari misalkan beliau-beliau yang rekan-rekan yang kena PHK itu, mereka masuk ke sektor pertanian. Nah, ini mungkin bisa kita jadikan pelajaran bahwa di sektor-sektor yang mungkin sangat dekat sekali dengan sektor UMKM, ya, usaha menengah kecil, itu
terdapat suatu geliat gitu ya, terdapat suatu perkembangan yang cukup menyenangkan begitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya share. Kalau masalah kok terjadinya COVID-19 dan akibatnya terhadap kondisi ekonomi secara umum, itu memang terjadi perlambatan di sektor ekonomi, dan itu tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Tapi apakah itu berlaku sama sekali tidak ada yang menggembirakan? Enggak juga. Jadi salah satu contoh sektor yang mulai menggeliat ternyata adalah sektor pertanian, di mana sektor pertanian itu yang akan menyuplai kita kebutuhan-kebutuhan pokok, begitu. Nah, itu hal yang juga patut dipertimbangkan, apakah sektor tersebut nantinya bisa berkontribusi gitu untuk perbaikan di sektor ekonomi secara umum. Demikian, Bu Nela. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Jadi ini seperti sesuai dengan pernyataan bahwa setiap kejadian itu ada hikmahnya, begitu ya, Bu ya? Betul, betul. Walaupun di sektor lain mungkin mandek, tapi bisa dijalankan di sektor lainnya, begitu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bu ya. Pertanyaan kedua dari Saudara Faizi dari ITERA. Dalam perhitungan RT, metode apakah yang Ibu gunakan? Kemudian apakah data yang digunakan merupakan data publikasi di website? Saya jawab langsung. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama mengenai data, kami menggunakan data semuanya publik. Jadi kalau untuk Indonesia itu bisa dari data website official dari pemerintah. Untuk data Jawa Timur juga seperti itu, di DKI Jakarta, Jawa Barat juga seperti itu. Data publik semua, sehingga bisa diakses oleh semua orang. Pertanyaan yang kedua tentang metode apa? Seperti yang saya tunjukkan tadi, kalau yang mungkin saya boleh share lagi. Nah, metode tentang RT, basically kami menggunakan paper-paper berikut untuk menghitung RT. Juga di sini, kalau untuk hasil di sini, ini kami menggunakan metode yang diinisiasi oleh Profesor Hadi Susanto dari Khalifa University, di sini oleh Pak Agus Hasan dari Southampton Denmark. Jadi kami di tim Simplified menggunakan metode itu. Juga di matematika, di Departemen Matematika, kami juga menggunakan basically dari paper-paper tersebut, dan juga dikombinasi dengan genetic algorithm yang kami punyai di Departemen Matematika. Juga dikombinasi juga bisa dengan extended Kalman filter. Jadi itu metode-metode yang kami pakai. Demikian, Bu Nana. Baik, Bu. Jadi data yang diambil ada data publik yang bisa, yang open access begitu ya, Bu ya. Betul. Kemudian masih ada pertanyaan ini, Bu, dari Julian, berasal dari ITERA. Pertanyaannya adalah bagaimana kiat-kiat untuk membuat ekonomi tetap stabil dengan pandemi COVID-19 tetap terkendali gitu keadaan ekonominya dari sudut pandang matematika. Oke, pertanyaannya ini berat ini. Kiat-kiatnya, kita sebagai matematikawan tentu saja kontribusi pastinya dari bidang yang kita tekuni, begitu. Kalau dalam hal ini kita menekuni misalkan pemodelan dari sisi matematik, kalau suka yang di Ilkom dari genetic algoritmnya, atau kalau suka di finance ya kita di finance economic begitu. Nah,
diharapkan dari para ilmuwan tersebut itu bisa bekerja sama gitu menghasilkan suatu penelitian yang berkualitas, dalam hal ini yang berkualitas dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau juga oleh pemerintah. Nah, di situ kontribusi kita sebagai matematikawan. Mungkin itu, Bu Nela. Tipsnya tetap semangat belajar, riset, dan berkontribusi. Demikian. Oh iya, tetap selalu riset gitu ya Bu ya. Oke. Berarti ya banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai matematikawan gitu ya Bu. Bisa lihat dari dengan membuat model untuk membantu pembuatan kebijakan buat pemerintah gitu ya Bu ya. Dan juga bisa di bidang ekonomi mungkin. Masih ada satu pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari Saudara Aswan, berasal dari ITERA. Pertanyaannya, sejauh apa hasil penelitian matematika digunakan pemerintah untuk menentukan kebijakan terkait COVID-19 ini Bu? Oke, boleh berbagi, jadi sharing aja pengalaman. Kebetulan saya tergabung di tim SIM COVID dengan para gitu guru-guru saya begitu ya. Jadi saya belajar dari beliau-beliau bagaimana melakukan penelitian dan bagaimana mengkomunikasikannya ke publik. Dan bagaimana juga mengkomunikasikan hasil kita untuk bisa digunakan oleh kita tawarkan ke pengampu kebijakan, begitu. Dan juga di Departemen Matematika, begitu, juga bersama para guru saya, itu ada Profesor Erna, ada Bapak Muklas, begitu senior-senior. Di situ kami juga bekerja sama untuk menghasilkan penelitian yang bisa kita komunikasikan ke publik. Paling tidak itu langkah pertama, begitu. Nah, dari situ kita bisa menawarkan solusi, gitu ya, yang mungkin bisa digunakan. Nah, sebenarnya dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan para ahli epidemiologi dan pemodelan penyebaran penyakit, di situ juga terdapat muatan matematika itu yang juga cukup ini ya, cukup matematis begitu. Nah, di situ kontribusi para matematikawan juga cukup signifikan. Jadi dari beliau-beliau yang ada di university lain dan di lembaga-lembaga lain. Demikian. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sangat menarik dari Ibu. Terima kasih. Tadi dari jawaban-jawaban Ibu yang saya sangat garis bawahi adalah kita sebagai matematikawan atau di bidang lainnya, hal yang penting kita lakukan adalah tetap terus berkarya dan melakukan apa yang kita bisa, khususnya untuk tetap survive dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, begitu ya Bu? Siap. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas informasi dan ilmu yang sangat bermanfaat dari Bu Enda. Terima kasih juga kemudian, ya sama-sama Bu. Kemudian semoga kita dapat berjumpa lagi ya Bu dan menjalin kerjasama lagi pada kegiatan diskusi-diskusi lainnya, pada kesempatan lainnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bu Enda. Terima kasih banyak. Terima kasih.